Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Siak Sepekan kembali hadir menemani Anda dengan mengantarkan berbagai rangkuman dan informasi berita terkait perkembangan Kabupaten Siak selama sepekan terakhir ini. Bersama saya Ongli Sangara, inilah Siak Sepekan selengkapnya. Ditandai dengan pengguntingan pita dan pelepasan balon MTQ ke-22, Bupati Siak melepas ribuan peserta pawai ta'aruf di Kampung Rawangkau, Kecamatan Lubuk Dalam. Menumbuhkan rasa kebersamaan, silaturahmi, dan membangun khazanah Islami sebagai upaya mensyiarkan agama Islam, pawai ta'aruf Musabaqah Tilawatil Quran ke-22 tingkat Kabupaten Siak dilepas langsung oleh Bupati Siak Haji Alfedri yang ditandai dengan pengguntingan pita balon MTQ ke-22. Diawali peserta pawai dari Kecamatan Kotogasib sebanyak 5.058 peserta dari 14 kecamatan se-Kabupaten Siak turut memeriahkan pawai MTQ ke-22. Laporan Panitia Pawai Ta'aruf MTQ ke-22 Kabupaten Siak tahun 2022 di Kecamatan Lubuk Dalam. Bapak Bupati dan hadirin undangan yang kami hormati, Pawai Ta'aruf merupakan bagian yang tak terpisahkan dari rangkaian pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran ke-12 Kabupaten Siak tahun 2022 yang bertujuan untuk menumbuhkan rasa kebersamaan dan mempererat tali silaturahmi. Pawai ta'aruf ini diikuti oleh 14 kecamatan dengan jumlah peserta sebanyak 5.058 orang yang terdiri dari Kecamatan Siak berjumlah 200 orang, Kecamatan Mempura 240 orang, Kecamatan Sabak Aruf sebanyak 120 orang, Kecamatan Sungai Apit berjumlah 340 orang, Kecamatan Kusako 183 orang, Kecamatan Bungaraya 325 orang, Kecamatan Sungai Mando 200 orang, Kecamatan Kualang 500 orang, Kecamatan Minas 300 orang, Kecamatan Kandis 300 orang, Kecamatan Kotogasib 350 orang, Kecamatan Dayun 500 orang, Kecamatan Kerinci Kanan 500 orang, Kecamatan Lubuk Dalam 1.000 orang. Sedangkan untuk mobil hias diikuti oleh seluruh kecamatan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kami mohon kepada Bapak Bupati Siak berkenan melepas keberangkatan pawai ta'aruf MTQ ke-22 tahun 2022. Demikian laporan kegiatan yang dapat kami sampaikan. Semoga kegiatan ini dapat menambah khazanah budaya Islam dalam membangun generasi berani yang partisipatif dan bermartabat menuju Siak lebih maju. Susunan aksara berangkai huruf, makna tersimpan berupa kalam. Dilaksanakan pula pawai ta'aruf supaya menyiarkan agama Islam. Sementara itu, keunikan dan atraksi dari masing-masing kecamatan turut menarik perhatian Bupati Siak dan masyarakat yang hadir, mulai dari penampilan mobil hias yang membawa replika masjid, marching band, hingga atraksi tentang perjuangan Tengku Buang Asmara yang diusulkan oleh pemerintah Kabupaten Siak sebagai pahlawan nasional. Musabaqah Tilawatil Quran ke-22 akan berlangsung sejak tanggal 17 hingga 22 Desember 2022 dengan mengusung tema Membangun Generasi Qurani Menuju Siak Lebih Maju. Dari Kecamatan Lubuk Dalam, Tim Liputan mengabarkan. Ya pemirsa, Wakil Bupati Siak Husni Merza melantik Forum Generasi Berencana Kabupaten Siak periode 2022-2023. Sekaligus membuka kegiatan sosialisasi penyalahgunaan narkoba dan HIV/AIDS bagi remaja. Sebanyak 21 pengurus Forum Generasi Berencana atau Genre Kabupaten Siak periode 2022 hingga 2023 secara resmi dilantik oleh Wakil Bupati Siak Haji Husni Mirza. Pelantikan berjalan dengan hikmat. Adapun Ketua Genre Kabupaten Siak periode 2022 hingga 2023 adalah Vidorian Tama.
Dalam kesempatan tersebut turut hadir Kepala DP3AP 2KB Kabupaten Siak Nodi Paningsih, Wakil Ketua Tim Penggerak PKK, dan Gabungan Istri Wakil Rakyat Kabupaten Siak. Adapun tujuan dari program genre ini adalah untuk mengajak generasi muda dalam menurunkan angka pernikahan di bawah umur melalui beberapa kegiatan, misalnya dengan pemberian edukasi dan konsultasi soal kesehatan reproduksi remaja, kegiatan kepemudaan hingga komunitas ajang pencarian bakat. Wakil Bupati Siak Haji Husni Mirza menyebutkan bahwa rendahnya pemahaman remaja mengenai pengetahuan seksual dan reproduksi, serta terbatasnya akses terhadap layanan kesehatan, sehingga dapat menjadikan remaja rentan mengalami perilaku yang dapat menyebabkan kehamilan di usia dini hingga kehamilan di luar nikah. Rendahnya pemahaman remaja mengenai pengetahuan seksual dan reproduksi serta terbatasnya akses terhadap layanan kesehatan yang dapat melindungi dirinya menjadi remaja rentan mengalami perilaku berisiko yang dapat menyebabkan kehamilan di usia dini, kehamilan di luar nikah, kehamilan yang tidak diinginkan dan terinfeksi oleh penyakit menular seksual hingga aborsi yang tidak aman. Usai pengukuhan Forum Generasi Berencana Kabupaten Siak, dilanjutkan dengan sosialisasi penyalahgunaan narkoba dan HIV/AIDS bagi remaja. Tim Liputan mengabarkan. Ya pemirsa, Wakil Bupati Siak Husni Mirza membuka bazar pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran ke-22 tahun 2022 tingkat Kabupaten Siak. Pada kesempatan itu, Wakil Bupati Siak Husni Mirza yang didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Siak serta Ketua PKK dan Wakil Ketua PKK Kabupaten Siak Rasida Alfedri dan Ananda Laila Putri. Pelepasan balon dan penguntingan pita oleh Ketua PKK Kabupaten Siak Rasida Alfedri, tanda bazar MTQ tingkat Kabupaten Siak yang dilaksanakan di Kecamatan Lubuk Dalam telah dibuka. Dan rombongan yang dipimpin oleh Wakil Bupati Siak Husni Mirza melakukan kunjungan ke setiap stand bazar per kecamatan dan juga stand bazar setiap OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Siak. Kuliner dan keterampilan dari UMKM yang ditampilkan di setiap stand bazar tentu tidak sekedar ditampilkan atau dipamerkan, melainkan juga dijual dengan harga yang kompetitif. Produk-produk UMKM tersebut bahkan menjadi prioritas agar lebih dikenal secara luas dan menghasilkan profit bagi para pelaku UMKM di setiap kecamatan itu sendiri. Dari Kecamatan Lubuk Dalam, Tim Liputan mengabarkan. Tim K3S Penilaian Sekolah Sehat Kabupaten Siak lakukan peninjauan dan penilaian ke sekolah tingkat SD Negeri sekecamatan Siak yang dipimpin Korwil Cam Siak Disdikbud Bidang Pendidikan Kebudayaan Sarjono. Sekolah Sehat merupakan program pendidikan kesehatan dengan memberikan promosi kesehatan dan motivasi belajar kepada anak-anak sekolah, baik di tingkat SD, SMP, atau SMA sederajat. Tim K3S Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Siak melakukan penilaian dan meninjau sekolah tingkat SD negeri dengan berbagai kategori penilaian yang berhubungan dengan kesehatan dan kebersihan ruang kelas, ruang majelis guru, ruang kepala sekolah, dan lainnya, yang berjumlah 10 kategori penilaian. Pada prinsipnya, sekolah sehat terfokus pada usaha, bagaimana membuat sekolah tersebut memiliki kondisi lingkungan belajar yang normal atau tidak sakit, baik secara jasmani maupun rohani. Hal senada disampaikan Sarjono selaku Korwil Cam Siak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Saya Korwil Cam Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Siak, mulai dari hari Senin tanggal 19 sampai hari ini dan sampai Rabu besok melakukan penilaian sekolah sehat untuk tingkat SD Kecamatan Siak. Ini tujuannya adalah memang pertama untuk mengevaluasi semua sekolah yang telah melaksanakan sekolah yang aman, nyaman, bersih ya, dan sehat, sehingga ini perlu setiap tahun ada evaluasi, maka dilaksanakanlah di bulan Desember ini penilaiannya. Jadi tujuan yang kedua memang untuk membudayakan hidup sehat, bersih. Jadi untuk menjamin kenyamanan, anak senang bermain di sekolah, betah di sekolah, maka sekolah harus bersih dan sehat. Nah, tahun ini tahun yang kedua. Jadi kemarin pertama dilaksanakan di tahun 2021 dan tahun ini meningkat item yang dinilai. Nanti kalau tahun dulu itu hanya global, siapa yang mendapat nilai tertinggi itulah mulai dari juara 1, 2,
2 dan 3, terus nilai tertinggi umum. Nah, kalau tahun ini nanti akan dinilai per item. Siapa nanti kelasnya yang paling baik, dia akan mendapat juara 1 kelas. Siapa yang WC-nya paling baik, paling bersih, dia akan mendapat juara 1. Dan nanti dikumpulkan kumulatif, siapa yang mengumpulkan banyak juara 1-nya, dialah yang juara umum. Ya, ini baru melibatkan sekolah negeri. Jadi SD negeri ada 10, SD 1 sampai 10 Tuma. Tim Liputan mengabarkan. Ya pemirsa, nantikan informasi selanjutnya terkait gerakan pangan murah di Kecamatan Mempura. Sesaat lagi tetaplah dengan Siak Sepekan. Berarti kalau kita mau order, berarti sebelumnya juga udah bisa order ya, Iya. tapi nanti. Yuk nonton siaran televisi digital. Bagaimana ya cara menangkap siaran televisi digital? Pertama, pastikan di daerah Anda sudah ada sinyal siaran televisi digital. Kedua, gunakan antena UHF di dalam atau di luar rumah Anda. Ketiga, pastikan televisi Anda sudah dilengkapi penerima siaran digital DVB T2. DVB T2 merupakan jenis sinyal yang digunakan Indonesia dalam penyiaran televisi digital. Keempat, pilih auto scan, lalu pindai televisi Anda. Bagaimana jika televisi Anda masih analog? Pasangkan set-top box, televisi Anda otomatis menangkap siaran digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Bu, Ya Pak, kalau belikan beras merek ini apa Bu? jangan merek ini lah Pak. Ini kan yang beras mengandung plastik itu loh Pak. Wah, vaksin ini mengandung bahan tidak halal. Viralkan ini. Apa benar Ustadz dia berikut kampanye? Salah satu capres melakukan kampanye hitam. Masa iya? Stop berita hoax. Ingat, jadilah masyarakat yang cerdas. Dalami beritanya, cari sumber dan saring beritanya. Jangan disebar dulu. Itu sama juga kita memberikan informasi yang salah alias hoax. Ingat, undang-undang tentang ITE. Jadilah masyarakat yang cerdas. Tolak berita hoax! Halo, kami dari JND. Jangan lupa saksikan Siak Televisi di satelit Telkom 4. Siak TV, mantul. Setelah sebelumnya, pemerintah Kabupaten Siak melalui Dinas Ketahanan Pangan menggelar gerakan pangan murah yang dipusatkan di Kelurahan Kampung dalam Kecamatan Siak. Kali ini, Kecamatan Mempura menjadi sasaran gerakan pangan murah dengan menjual berbagai macam kebutuhan bahan pokok harian.
Bertempat di halaman Museum Tangsi Belanda Kampung Benteng Hulu, Kecamatan Mempura, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Siak menggelar gerakan pangan pasar murah dengan menjual berbagai macam bahan pokok seperti beras, minyak goreng, gula, telur, tepung, dan lain sebagainya dengan harga yang relatif murah. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Siak Trihandro Pramono mengungkapkan, kegiatan gerakan pangan murah merupakan bentuk peran pemerintah untuk hadir di tengah-tengah masyarakat dalam menjaga ketersediaan bahan pangan dan stabilitas harga dari pengaruh terjadinya inflasi. Dijelaskan oleh Kadis Ketahanan Pangan Kabupaten Siak, pada bulan Desember tahun ini pemerintah Kabupaten Siak menggelar sebanyak 6 kali gerakan pangan murah yang sebelumnya telah dilaksanakan di Kecamatan Siak. Kegiatan gerakan pangan murah ini juga bertujuan menyiapkan bahan pangan yang murah dan berkualitas untuk masyarakat, mempermudah akses pangan bagi masyarakat, mempengaruhi harga pasar di tingkat distributor agar tidak terlalu fluktuatif, dan menjaga stabilitas harga pangan di tingkat konsumen. Bapak, Ibu, dan hadirin yang berbahagia, telah sama-sama kita ketahui bahwa krisis global memberikan dampak negatif bagi perekonomian dunia. Dari data yang ada, negara-negara Eropa dan Eropa Timur, serta negara-negara Skandinavia sudah mengalami inflasi yang cukup tinggi. Dan saat ini, dampak itu mulai dirasakan di beberapa negara Asia dan Asia Tenggara. Untuk mensikapi hal tersebut, maka pemerintah kita melakukan beberapa skenario penguatan ekonomi yang extra effort, komprehensif, dan terstruktur, terutama yang berdampak langsung kepada masyarakat. Sementara itu, Asisten 3 Jamaluddin mengatakan kegiatan gerakan pangan murah atau dikenal dengan pasar murah bertujuan untuk membantu masyarakat dalam membeli kebutuhan bahan pokok dengan harga yang terjangkau, dikarenakan saat ini bahan pokok mengalami kenaikan harga. Maka dari itu pemerintah Kabupaten Siak mengambil kebijakan dan melaksanakan pasar pangan murah sehingga dapat bermanfaat dan membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Tentunya kita berharap masyarakat, terutama emak-emak, dapat memanfaatkan gerakan pangan murah ini. Karena memang kita siapkan bahan-bahan kebutuhan pokok, bahan kebutuhan dapur yang sehari-hari dibutuhkan oleh emak untuk menyiapkan kebutuhan bagi keluarganya. Nah, di sini ada barang-barang dengan kualitas baik seperti beras. Tadi kalau di pasar yang kelas medium itu 110.000, kita bisa jual 94.000 kan per kilo 10 kilo. Demikian juga dengan minyak goreng. Di sini kita jual 13,5. Demikian juga yang barang yang lain gula itu kan. Jadi ini sangat membantu terhadap emak-emak, walaupun mungkin bedanya hanya 10.000. Tapi kalau udah 5 macam itu kan, berarti kan dah 50.000. Nah, ini sangat membantu sekali. Tim Liputan mengabarkan. Sekretaris Daerah Kabupaten Siak Arfan Usman menghadiri apel gelar pasukan Operasi Lilin 2022 di halaman kantor Polres Siak dalam rangka pengamanan Natal 2022 dan Tahun Baru 2023. Dalam rangka pengamanan Natal dan Tahun Baru, Polres Siak menggelar apel gelar pasukan Operasi Lilin 2022. Apel pagi ini dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Siak Arfan Usman dan berlangsung di halaman kantor Polres Siak, Kecamatan Dayun. Dalam apel ini terdapat pemasangan pita tanda operasi secara simbolis kepada TNI, polisi, dan Dishub. Dalam amanatnya, pemimpin apel Kompol Angga Wahyu Prihanto SOS SIK menyampaikan bahwa apel gelar pasukan merupakan bentuk pengecekan akhir kesiapan personil maupun sarana prasarana. Gelar pasukan Operasi Lilin 2022. Selaku Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya pada seluruh pihak yang telah mengikuti apel gelar pasukan Operasi Lilin 2022. Apel gelar pasukan merupakan bentuk pengecekan akhir kesiapan personel maupun sarana prasarana. Dengan demikian, diharapkan pengamanan dapat terselenggara secara optimal dan sinergi, sehingga perayaan Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 mampu berjalan dengan kondusif.
Dan di akhir apel, para pemimpin polisi melakukan pemeriksaan kendaraan yang nantinya akan beroperasi dalam pengamanan Natal dan Tahun Baru. Dari Kecamatan Dayun, Tim Liputan mengabarkan. Kecamatan Sungai Apit keluar sebagai juara umum Musabaqah Tilawatil Quran ke-22 tingkat Kabupaten Siak tahun 2022 dan untuk pelaksanaan MTQ ke-23 tahun 2023, Kecamatan Bunga Raya terpilih menjadi tuan rumah. Pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran ke-22 tahun 2022 tingkat Kabupaten Siak telah usai digelar dengan Kecamatan Sungai Apit keluar sebagai juara umum. Selain itu, Kecamatan Sungai Apit juga keluar sebagai pemenang dari pawai ta'aruf. Adapun untuk perlombaan stand bazar dimenangkan oleh Kecamatan Bunga Raya di juara ketiga, Kerinci Kanan sebagai juara kedua dan tuan rumah Lubuk Dalam sebagai juara pertama. Sementara untuk perlombaan stand bazar instansi dan dinas, juara ketiga diraih oleh DPMPTSP, juara kedua Dinas Ketahanan Pangan dan juara pertama diraih oleh Dinas Pertanian Kabupaten Siak. Lampiran keputusan Dewan Hakim MTQ Kabupaten Siak ke-22 nomor KPTS 015-DH/MTQ/2022 tanggal 22 Desember 2022 tentang pembaca Qori A terbaik pada MTQ Kabupaten Siak ke-22 tahun 2002. Cabang Tilawah Golongan Putra Dewasa, nomor peserta TD 094, nama Sabri Faizil, utusan Kecamatan Sungai Apit, dengan jumlah nilai 96,50. Ditetapkan di Lubuk Dalam pada tanggal 22 Desember 2022. Dewan Hakim Ketua Haji Erizon Effendi SAG MPD, Sekretaris Haji Rozi Chandra Esos ditandatangani. Adapun untuk pelaksanaan atau tuan rumah MTQ ke-23 tingkat Kabupaten Siak tahun 2023 mendatang akan digelar di Kecamatan Bunga Raya. Hadirat yang dirahmati sekalian, ibarat berjalan sudah sampai ke Tim Liputan mengabarkan. Ya pemirsa, Wakil Bupati Siak hadiri penganugerahan predikat kepatuhan standar pelayanan publik tahun 2022 secara virtual. Penganugerahan tersebut dilakukan terhadap 25 kementerian, 14 lembaga, 34 pemerintah provinsi, 98 pemerintah kota, serta 415 pemerintah kabupaten di Indonesia. Dan Kabupaten Siak berhasil mempertahankan status zona hijau. Penganugerahan predikat kepatuhan standar pelayanan publik tahun 2022 yang diselenggarakan oleh Ombudsman Republik Indonesia dihadiri secara virtual oleh Wakil Bupati Siak Haji Husni Mirza bertempat di ruang bandar kantor Bupati Siak. Ketua Ombudsman Republik Indonesia mengatakan penilaian pelayanan publik telah dilaksanakan sejak tahun 2015 dan dilaksanakan secara lebih luas pada tahun 2021, di mana kerangka penilaian ini merupakan bagian dari pelaksanaan program prioritas nasional yang menjadi tugas Ombudsman terutama di bidang pencegahan maladministrasi. Penilaian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kompetensi penyelenggara pelayanan publik serta kecukupan pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan publik. Dalam penilaian ini, Kabupaten Siak berhasil mempertahankan status zona hijau, di mana jumlah instansi yang masuk zonasi hijau di tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 52,96%. Di tahun 2021, jumlah instansi yang masuk zonasi hijau sebanyak 179 instansi, sehingga naik menjadi 272 instansi di tahun 2022. Sementara zonasi kuning mengalami penurunan dari 316 instansi di tahun 2021 menjadi 250 instansi di tahun 2022. Kemudian untuk zonasi merah juga mengalami penurunan dari 92 instansi di tahun 2021 menjadi 64 instansi di tahun 2022. Hal ini disebabkan adanya komitmen dari pimpinan di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk berubah menjadi yang lebih baik, sehingga pelayanan publik di setiap unit layanannya dilakukan upaya peningkatan kualitas dengan pemenuhan standar pelayanan dan menjalankan pengelolaan pengaduan dengan baik. Tim Liputan mengabarkan. Demikian pemirsa, berbagai informasi telah kami hadirkan dalam Siak Sepekan.
Ikuti berbagai informasi aktual lainnya melalui channel YouTube Kabar Siak, Siak TV Official, dan fanpage Siak TV News. Akhir kata, saya Ongli Sangera mewakili seluruh kabar kerja mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.